Selamat pagi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Pada pagi hari ini mari kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena sebulan lalu Tuhan telah memimpin kita. Kita memasuki bulan Februari, kita akan ucapan syukur kita di hadap Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Haleluya. Korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur
syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Pertolongan kami datang dari Tuhan Amin. yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin Yesus. Haleluya. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, Amin. Haleluya Yesus. turun atas ibadah di rumah jemaat masing-masing, Amin. Haleluya Tuhan. memberkati, Yesus, terima kasih, Tuhan. memberi damai sejahtera, sukacita dan pertolongan, Amin. sehingga jemaat merasakan indahnya beribadah pagi ini Haleluya, dan menikmatinya dalam hidupnya, dan Tuhan dimuliakan. Amin. Kami mulai ibadah dan alaskan doa kami dalam satu nama, yaitu di Di dalam dalam nama nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersorak-sorak baik Tuhan. Amin. Kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena bukti karya nyata bagi kita Yes. semua. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat dan amat dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Kita bersorak bagi Tuhan. Amin. Kita memuliakan namanya hari ini. Bukti karya-Mu nyata. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi. Amin. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban
saudara-saudara yang online mendapatkan berkat pagi ini. Amin. Haleluya. Oleh karena itu kita siapkan persembahan kita di rumah dan kita akan bawa nanti ke dalam rumah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kita akan pujian kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, kita bisa katakan Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita pujian kita, hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah Segala karena salib-Mu Yesus.
jiwaku di hidupku. Haleluya, hanya Kau Tuhan yang selalu kami rindukan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan bagi kami. Engkaulah Haleluya, sumber Yesus. pengharapan. Benar Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah Hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Sanggup untuk melakukan. Karena salib-Mu Yesus. Haleluya. karena salib-Mu Haleluya. Amin. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. di Hidup kita sembah Dia. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, karena salib-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Amin. Haleluya. Karena salib-Mu Yesus. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan di awal dan hingga akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber jawaban kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sembuh tempat penyembuhan kami Tuhan. Pagi hari Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan dengan firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan menguatkan kami Tuhan. Firman untuk menambah baik iman kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan pagi hari ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi untuk beribadah bersama. Masih tetap online di rumah masing-masing. Tapi saya senang kita bisa mengikuti ibadah ini dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuki dengan satu tema yang baru di bulan Februari ini, yaitu langkah mantap yang ditetapkan Tuhan. Setelah meraih kemenangan bersama Tuhan, kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh loyo, tapi kita terus melangkah, dan langkah itu ditetapkan oleh Tuhan. Melangkah mantap, melangkah bersama Tuhan, kita akan terus memuliakan Tuhan. Langkah mantap yang ditetapkan Tuhan. Kita akan baca bersama dalam Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Mari kita baca ayat ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Ya, saya penggal di situ dulu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Pertanyaannya, orang yang mana? Siapa yang langkah-langkahnya itu ditetapkan oleh Tuhan? Ayat ini melanjutkan, yaitu orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yaitu orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berarti, saudara-saudaraku, bukan semua orang. Ya, bukan semua orang langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Dan saya ingin tekankan di sini, juga bukan semua orang Kristen. Iya. Wah, kalau sudah jadi orang Kristen mestinya langkahnya ditetapkan Tuhan. Belum tentu. Bukan semua orang Kristen langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Kan banyak juga orang Kristen yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Orang Kristen yang hidupnya amburadul. Firman Tuhan berkata pagi ini, hanya orang yang hidupnya berkenan kepadanya, langkah-langkahnya itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, langkah-langkah orang yang ditetapkan Tuhan adalah langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Yang hidupnya seturut firman Tuhan. Yang hidupnya mematuhi aturan-aturan firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak berjanji langit akan selalu biru. Tuhan tidak berjanji hidup tanpa gelombang dan badai. Kalau bicara seperti ini, saudaraku, hari-hari ini, bukankah kita sedang menghadapi gelombang, badai, pandemi yang semakin dahsyat? Kita tidak melihat langit hidup kita biru, bahkan beberapa kita mengalami awan yang sangat gelap. Tuhan tidak berjanji langit akan selalu biru dan hidup tanpa gelombang. Tetapi Tuhan mau pastikan bahwa orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan,
bisa melewati berbagai hal dalam perjalanan dengan halangan dan rintangan yang menghadang dan terus berjalan sampai tujuan. Saudara-saudaraku, Tuhan mau pastikan hidup saya dan hidup saudara sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang kemudian langkah-langkahnya itu ditetapkan oleh Tuhan. Kita semua bisa melewati berbagai hal yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Dengan berbagai halangan dan rintangan yang terjadi, yang menghadang. Dan kita terus bisa berjalan bersama Tuhan. Dengan langkah yang ditetapkan Tuhan itu sampai pada tujuan. Saudaraku, kata menetapkan dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa asli Alkitabnya adalah kun. Kun dalam bahasa Indonesia, kata ini mempunyai beberapa arti. Jadi bukan hanya menetapkan saja, tapi kalau tidak salah ada 34 arti. Tentu pagi ini kita hanya lihat beberapa saja untuk kita terapkan dalam hidup kita sesuai dengan maksud dari khotbah ini, yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kata kun yang dalam terjemahan kita diterjemahkan menetapkan mempunyai beberapa arti yang lain yang berkaitan dengan kata menetapkan. Jadi tidak menyimpang dari menetapkan. Tetap fokusnya menetapkan, tapi menetapkan itu bisa punya pengertian beberapa. Yang pertama, kata menetapkan itu adalah menentukan. Menentukan. Jadi menetapkan itu artinya juga menentukan. Kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah, artinya Tuhan menentukan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menentukan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang mempercayai bahwa Allah berdaulat dan berkuasa penuh atas hidup kita, tentu kita percaya bahwa Tuhanlah yang berhak menentukan apapun juga dalam hidup kita. Ya, kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita percaya Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Saudara percaya itu? Kita percaya. Dan kalau kita percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita, Tuhanlah yang berhak menentukan langkah-langkah hidup kita. Bukan langkah secara jasmani saja, tapi langkah keseluruhan hidup kita. Tuhanlah yang berhak menentukan. Bahkan langkah demi langkah dalam hidup kita. Dan tentang apapun juga dalam hidup kita, Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah yang menetapkan. Yeremia 10 ayat 23. Yeremia pasal 10 ayat 23. Firman Tuhan demikian, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Amin. Saudaraku, Yeremia berkata, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang sedang berjalan, orang yang sedang berjalan tidak berkuasa untuk menentukan langkah-langkahnya. Saudara-saudaraku, kita lihat di sini bahwa kita sebagai orang percaya, kita juga tidak punya hak, tidak punya kuasa untuk menentukan jalan hidup kita. Ya. Amsal 16 ayat 9, saya tidak catatkan di sini, mengatakan bahwa manusia memikir-mikirkan jalannya. Ya. Jadi kita boleh memikirkan, merancang, merencana. Tetapi kemudian dikatakan oleh Amsal,
Tuhan yang menentukan langkahnya. Ya. Manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi yang berhak menentukan langkah, yang berhak menentukan semuanya adalah Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berhak, Tuhanlah yang menetapkan dan menentukan langkah-langkah hidup kita. Jadi saudaraku, marilah kita memahami bahwa yang menentukan semua tentang hidup kita itu Tuhan. Marilah kita mau hidup berkenan kepadanya. Amin. Hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga kita punya langkah, punya jalan, itu ditetapkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, kata menetapkan itu berarti juga menunjukkan, mengarahkan. Ya, menunjukkan, mengarahkan. Tuhan bukan hanya menetapkan atau menentukan langkah-langkah kita, tetapi Dia juga menunjukkan jalan yang akan kita lalui. Dia tunjukkan. Tuhan mengarahkan langkah-langkah kita agar kita tidak tersesat. Tuhan menentukan langkah-langkah kita agar kita tidak berada di jalan yang salah. Tidak tersesat, tidak berada di jalan yang salah. Karena Tuhan menunjukkan, karena Tuhan mengarahkan langkah-langkah hidup kita. Dalam Kejadian 12 ayat 1, saudara, Kejadian 12 ayat 1, tentang Abraham, kita membaca, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Ya, kepada Abraham Tuhan berfirman, pergilah dari negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, pergi dari rumah keluargamu, dari rumah bapakmu, kemana? Ke negeri, ke Amerika? Enggak. Ke Inggris? Enggak. Saudaraku, dikatakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di mana itu? Saudaraku, Tuhan bilang ya jalan aja. Ya. Saudaraku, seandainya kita harus menjalani ini, kita pertama bertanya, negeri apa itu Tuhan? Ya, di mana itu? Naik apa? Kalau naik bus jauh sekali, nggak ada pesawat Tuhan? Ya. Saudaraku, ada banyak pertanyaan. Ya, ketika Tuhan panggil Abraham dan memerintahkan untuk pergi dari negerinya, Abraham tidak tahu kemana dia harus pergi. Pernah nggak saudara pergi, lalu ditanya orang, Pak mau kemana, Bu mau kemana? Nggak tahu mau kemana ini. Nah, kenapa Bapak pergi? Iya, saya pergi. Karena saya akan, nanti Tuhan akan tunjukkan kemana saya pergi. Ada saudara yang seperti itu? Saudaraku, saya pikir nggak ada ya, nggak ada. Ya, tetapi Abraham melakukan itu dengan percaya bahwa Tuhan pasti memilihkan tempat yang baik, tempat yang layak untuk Abraham dan keluarganya di masa depan. Saudara-saudaraku, Tuhan hanya berkata, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak tahu harus kemana, tapi berpegang pada apa yang Tuhan katakan, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan mengarahkan engkau ke negeri itu. Aku akan membawa engkau ke negeri itu. Saudaraku, Abraham diarahkan Tuhan. Dia mengikuti. Tuhan menetapkan langkah-langkahnya untuk mengikuti petunjuk dan arahan dari Tuhan itu. Saudaraku, dalam hidup kita, marilah kita belajar pada poin ini. Memang kita
hidup dalam dunia nyata yang semua harus jelas. Harus ada program, harus ada rencana. Tapi belajar dari 2 poin yang sudah kita dengar, serahkan pada Tuhan. Kita memikirkan, kita menyerahkan pada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan kemana kita akan pergi. Jalani hidup ini dengan tetap berserah bergantung pada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memberi arah. Amin. Tuhan gak pernah keliru. Dia menunjukkan jalan yang tepat, yang baik untuk hidup kita di masa depan. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, kata menetapkan itu berarti juga menuntun, memegang tangan. Ya, menuntun, memegang tangan. Saudara pernah menuntun anak kecil, ya, kita pegang tangannya, betul? Atau kalau saudara tuntun anak kecil, saudara minta anak itu pegang tangan saudara, kita yang pegang, bukan anak itu suruh pegang kita. Kenapa saudaraku? Karena anak itu lemah, gitu. Kalau dia yang pegang, dia tersandung, dia akan jatuh. Tapi kita yang pegang, kita yang pegang. Kenapa? Kita yakin kita lebih kuat, betul? Kita pegang supaya kalau dia tersandung, dia tidak jatuh. Saudara-saudara kekasih, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri. Saudara percaya? Tuhan gak pernah biarkan kita jalan sendiri. Dia menentukan langkah kita, dia menunjukkan arah hidup kita. Tuhan gak bilang, dah itu ya, pergi sendiri. Enggak. Di sini saudaraku, Tuhan menuntun kita. Tuhan memegang hidup kita dengan tangannya yang kuat. Jadi saudaraku, ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, itu juga berarti bahwa Allah menuntun kita. Ingat itu. Ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, itu juga berarti Tuhan menuntun kita. Amin. Ingat itu. Ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, berarti dia juga sedang menuntun kita, memegang tangan kita, dan membawa kita ke tempat yang ditunjukkan kepadanya itu, kepada kita itu. Saudara-saudaraku, Allah menuntun kita dengan memegang tangan kita, dengan tangannya yang kuat, dengan tangannya yang penuh kasih, dengan tangannya yang juga melindungi kita senantiasa. Saudara-saudara, jalan yang kita lalui tidak selalu mudah. Bahkan beberapa dari kita harus melewati jalan yang begitu sulit, terjal, berbatu, berduri, bisa melukai kaki, bisa membuat kita jatuh. Saudaraku, Tuhan yang telah menetapkan langkah kita itu tidak akan membiarkan kita tersandung. Amin. Kita dituntun, kita dipegang dengan tangan Tuhan yang kuat dan penuh kasih. Mazmur 37 ayat 24 mengatakan, Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh. Saudaraku, ada kemungkinan ternyata jatuh, saudaraku. Tapi Mazmur ini mengatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Amin. Sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Tangan siapa? Tangan orang yang langkah-langkahnya itu ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Tangan orang yang ditetapkan langkahnya itu dipegang oleh Tuhan. Sehingga kalau jatuh tidak sampai tergeletak. Artinya saudaraku, kita tidak akan mengalami celaka karena jatuh.
tidak akan sampai tergeletak dan tidak berdaya. Sebab ada tangan kuat yang menjaga. Ada tangan kuat yang melindungi. Ada tangan kuat yang memegang hidup saya, hidup saudara semua. Puji Tuhan. Yang keempat, saudaraku. Yang keempat. Menetapkan itu juga berarti mengangkat. Menetapkan itu juga berarti menggendong. Ya, mengangkat. Kalau kita jatuh tetap diangkat. Kalau enggak berdaya, ya ini saudaraku, digendong. Ya. Ini bukan yang dimaksud oleh nyanyian apa? Tak gendong kemana-mana. Ini beda. Ya. Itu hanya buat hiburan senang-senang. Tetapi kata-kata menetapkan dalam bahasa Ibrani itu berarti juga mengangkat, menggendong, bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab untuk langkah-langkah yang Dia tetapkan. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita dan juga perjalanan iman kita, ketika kita mengikut langkah-langkah yang ditetapkan Tuhan, ada saatnya kita lelah, enggak strong teruslah. Iya, enggak dahsyat dan ajaib terus, enggak. Ya, ada saatnya kita lelah, kita capek, kita enggak kuat, kita enggak berdaya. Ya. Saya membaca satu WA saudaraku. Seorang hamba Tuhan berkata dia sudah capek, sudah lelah jiwa. Oh, Pak Pendeta enggak punya iman. Enggak, saudaraku, itu kenyataan hidup. Siapapun. Bisa satu saat dia lelah, capek, enggak berdaya, lelah jiwa, lelah batin. Itu kenyataan hidup. Nah, saudaraku, dalam keadaan demikian, Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Amin? Yes, Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Tuhan yang menetapkan langkah kita itu Dia bersama kita. Dan Dia akan menolong kita. Ketika kita tidak sanggup lagi, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan menggendong kita untuk melewati kesukaran yang kita sendiri tidak mampu hadapi. Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudaraku, sampai masa tuamu, sampai kapanpun Tuhan yang menetapkan langkah kita itu, Dia bersama kita. Amin. Dia menggendong kita ketika kita enggak berdaya. Saudaraku, seorang hamba Tuhan menceritakan keadaannya. Satu hari ketika dia sedang mengalami kesulitan yang amat sangat dalam hidupnya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala yang melayani gereja di satu tempat. Ketika keadaan begitu sulit, satu malam dia bermimpi. Dia bersama Tuhan ada di satu tempat, katakanlah pantai berpasir. Kemudian dia menoleh ke belakang setelah beberapa jauh berjalan. Dia menoleh ke belakang, dia lihat ada tapak-tapak kaki. 2 pasang. Dan di satu tempat, di tempat yang keadaannya tidak baik, berbatu tajam, ada pasir-pasir di sana, tetapi dia hanya melihat sepasang tapak kaki. Dia hanya melihat sepasang tapak kaki.
Dan dia bertanya kepada Tuhan. Setengah marah, setengah protes. Tuhan, di sana ada 2 telapak kaki, 2 pasang. Kita berjalan bersama. Tapi di tempat itu, ketika ada batu yang tajam, kenapa hanya ada 1 pasang telapak kaki? Dan setelah itu ada 2 pasang lagi. Tuhan, Engkau membiarkan aku sendiri. Tuhan, tinggalkan saya. Saudaraku, dengan tersenyum, Tuhan berkata, di tempat itu, aku menggendong kamu, karena kamu sudah sangat lelah, supaya jangan kakimu terluka, aku menggendong kamu. Saudara-saudaraku, mungkin hamba Tuhan itu saya, mungkin orang itu saudara. Ketika kita nggak sanggup, ketika nggak kuat, Tuhan menggendong saya. Hari-hari ini, mungkin saya sedang digendong Tuhan, mungkin saudara sedang digendong Tuhan. Atau saudara mengharapkan Tuhan, tolong saya. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita itu. Dia akan menggendong kita, Dia akan mengangkat kita ketika kita benar-benar tidak sanggup dan tidak berdaya. Digendong melewati berbagai kesukaran dalam hidup, sampai masa tua, sampai masa putih rambut kita, bahkan sampai kita semua menutup mata. Amin. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bait 2. Di waktu imanku mulai turun, dan bila jalanku hampir sesat, padam Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu Saudara, sungguh kita butuh Tuhan untuk menetapkan langkah-langkah kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Sekarang kita hadapi hidup yang sulit, yang berat. Mungkin sekali ke depan lebih berat. Tetapi jika Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, kesulitan itu bukan berarti tidak ada, tetapi Tuhan membantu kita, Tuhan menolong kita.
Di saat kita mulai goyah, di saat kita gak berdaya, Tuhan mau angkat dan gendong kita. Kita berdiri sama-sama, kita siapkan diri untuk masuk perjamuan kudus. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Di tempat tinggiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapa di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong kami agar kami bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Kami rindu langkah-langkah kami ditetapkan oleh Tuhan, dimantapkan oleh Tuhan, sehingga kami tidak sendirian bergumul, tidak sendirian berjuang, tapi Tuhan bersama kami. Tuhan menuntun kami, Tuhan menunjukkan arah jalan kami. Bahkan ketika kami gak berdaya, Tuhan Engkau mau gendong kami, Engkau mau angkat kami. Amin. Tuhan, terima kasih banyak, terima kasih. Tolong seluruh jemaat untuk kuat. Tetapkan langkah-langkah mereka ya Tuhan, agar tidak tersesat. Tetapkan langkah-langkah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, agar tidak salah jalan. Tuhan, ampuni kami jika kami sudah salah jalan dan hampir tersesat. Terima kasih karena Tuhan membawa kami kembali di jalan yang benar, dan Tuhan tetapkan langkah-langkah kami. Terima kasih, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Hadirnya Tuhan dalam perjamuan kudus ini membuat kami kuat. Hadirnya Tuhan dalam roti dan anggur ini membuat kami semakin bersemangat. Yes, terima kasih Terlebih Tuhan. di masa pandemi ini, kami perlu kekuatan dari Tuhan Amin. yang membantu kami menghadapi segala hal. Berkati perjamuan suci di rumah masing-masing, berkati semua yang melayani, berkati kami semua. Kami sambut dengan ucapan syukur terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini lagi, tiap langkahku. Dari awal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihentarnya, hingga sekali nanti waktu tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat Iku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau sambut perjamuan kudus roti dan anggur ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kiralamayase, kiralamayase. Kiralamayase, kiralamaturiayase. Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Tubuh Tuhan Yesus dipecah-pecahkan karena kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur karena kita yang berdosa. Dia menyelamatkan kita. Dia menuntun hidup kita. Dia tetapkan langkah kita. Dia korban untuk kita semua begitu rupa. Sehingga saat ini roti yang kita angkat ini adalah sebagai lambang dari tubuh Tuhan yang dikorbankan untuk kita. Dengar firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Darahnya mengalir dari Golgota untuk kita semua. Itulah darah yang mengampuni dosa kita. Itulah darah yang menyembuhkan kita. Itulah darah Yesus yang membuat kita sehat. Itulah darah Yesus yang selalu melindungi dan menjaga kita. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Glory, haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Hanya oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami ada sebagaimana ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dulu kami sesat, kami berdosa, kami bersalah, tapi oleh anugerah Tuhan, saat ini kami berada di dalam Tuhan. Kami diselamatkan, kami dipimpin oleh Tuhan. Langkah-langkah hidup kami ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan, tolong kami
agar kami terus bisa melangkah bersama Tuhan. Dengan perjamuan suci yang kami nikmati saat ini, biarlah itu membuat kami lebih bersemangat, sebab Tuhan hadir dalam perjamuan kudus ini dan membuat kami semakin bersuka cita mengiring Tuhan. Haleluya Yesus. Kami serahkan langkah demi langkah hidup kami. Tuntunlah ya Tuhan hidup kami, pimpinlah kami semua Terima kasih Tuhan. di jalan yang benar dan memuliakan Tuhan. Amin. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Masing-masing mengikuti ibadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Hadirlah Tuhan di keluarga mereka. Ya, Yesus. Berkatilah keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Haleluya. Berkati dengan berkat jasmani, dengan berkat rohani, dengan berkat kesehatan, masa depan. Biar Tuhan ini semua dialami oleh jemaat Tuhan yang beribadah bersama pagi hari Amin. ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati usaha pekerjaan, sehingga di tengah pandemi ini anak-anak-Mu ya Tuhan tetap terpelihara dan Ya, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang melayani pagi ini di gereja bersama-sama ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga, memberkati pekerjaannya, memberkati masa depannya, dan Terima kasih tutup Tuhan. bungkus kami semua dengan darah Yesus, sehingga kami sehat selalu dan Amin. Tuhan dipermuliakan. Ya. Terima kasih Tuhan. Berkati dan pimpin hari ini, sehingga kami bisa menikmati hari ini, beraktivitas sepanjang hari bersama Ya, keluarga, dan Tuhan dimuliakan. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang telah kami naikkan, mohonkan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Puji Tuhan, saudara-saudara, ibadah telah selesai. Selamat beraktivitas di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.